Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan kami, mahasiswa PGRI UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Kota Pekalongan. Kali ini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalian akan belajar dengan guru-guru cantik. Yang pertama ada Ibu Maharani, yang kedua ada Ibu Adanari Adinda, kemudian yang ketiga ada Ibu Irfa Ma'alina, dan yang terakhir ada Ibu Nadlia Kamila. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber bunyi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk bunyi dengan tepat. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yang pertama ada pengertian bunyi, yang kedua sumber bunyi, dan yang terakhir sifat-sifat bunyi. Langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut juga dengan gelombang bunyi. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat melalui udara. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai sumber bunyi. Apa sih itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu adalah semua benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, melalui benda cair, dan melalui benda gas. Yang pertama ada bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan merambat bunyi berbeda pada setiap benda, baik benda padat, cair, maupun benda gas. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat. Contoh benda padat yang dapat merambatkan bunyi itu ada aluminium, besi, kayu, batu, dan sebagainya. Contoh perambatan bunyi pada benda padat yang biasa kita tahu yaitu saat kita bermain telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Nah, nanti anak-anak bisa coba buat dan mempraktekannya dengan teman ya. Materi selanjutnya yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Kecepatan merambat bunyi melalui benda cair lebih lemah dibandingkan benda gas. Saat telinga ditempelkan di atas permukaan air, bunyi tersebut terdengar lebih keras. Hal ini terjadi karena air merupakan media perambatan bunyi. Selanjutnya yaitu contoh perambatan bunyi pada benda cair yang bisa kita tahu, yaitu saat kita melempar batu ke dalam sungai, maka kita akan mendengar suara plung. Anak-anak, nanti kalian bisa mencobanya secara langsung ya. Selanjutnya yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Jika kita berada di luar angkasa, kita tidak dapat berbincang-bincang. Hal ini karena di luar angkasa tidak ada udara. Semakin jauh sumber bunyi, semakin lemah bunyi itu terdengar. Semakin dekat sumber bunyi, semakin kuat bunyi itu terdengar. Gejala ini disebut dengan efek Doppler. Contohnya, benda gas adalah udara. Contoh perambatan bunyi pada benda gas yang kita tahu yaitu kita dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi seperti suara orang lain, alat musik, atau gemuruh petir melalui udara karena partikel-partikel di udara membantu kita untuk menangkap bunyi yang digetarkan oleh sumber bunyi. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat bunyi. Di sini sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Dan yang ketiga, dapat dipantulkan. Selanjutnya, untuk sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah rambatan sejajar atau sama dengan arah getaran bunyi itu sendiri.
Apabila arah bunyi ke kiri, maka bunyi juga akan merambat ke sebelah kiri. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik padat, cair, ataupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang yang hampa. Kemudian yang ketiga, dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas, sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Nah, di sini ada contoh gema. Contohnya ketika kita berteriak di pinggir tebing, nanti bunyi akan terdengar dengan jelas. Selanjutnya, contoh gaung. Kita berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan, biasanya kita akan mendengar suara-suara yang tidak jelas. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama, ada pengertian bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Yang kedua, ada sumber bunyi. Sumber bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, kaleng yang dihubungkan dengan benang. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, batu yang dilempar ke sungai. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya, mendengarkan alat musik dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama termasuk gelombang longitudinal, yang kedua perambatannya membutuhkan medium, yang ketiga dapat dipantulkan. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Selamat menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.